Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan memberikan pidato di Washington DC yang disebut sebagai argumen penutup untuk meyakinkan pemilih Amerika Serikat sebelum pemilihan presiden pekan depan. Pidatonya ini diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 50.000 orang. Dan untuk laporan selengkapnya, kami akan bergabung dengan jurnalis VOA Nova Purwadi di lokasi. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Nova. Selamat pagi Imron dan Kapan pemirsa. rencananya pidato akan diselenggarakan dan apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Kamala Harris? Ya, pidato dijadwalkan akan berlangsung sekitar 7 menit lagi, 6.15 waktu Indonesia bagian Barat pagi atau bertepatan dengan 7.15 pada waktu malam waktu Washington DC. Pidato ini akan berlangsung di Ellipse dekat Gedung Putih, berlangsung di kawasan National Mall tempat saya berada. Saya kebetulan berada di ujung satunya lagi karena National Mall ini adalah wilayah pepohonan dan taman yang menghubungkan Gedung Putih dan Monumen Washington dengan Gedung Kongres Amerika Serikat. Dipilihnya lokasi ini cukup menarik karena kawasan The Ellipse ini adalah tempat yang sama yang digunakan oleh Presiden saat itu Donald Trump pada awal 2021 untuk mempersoalkan hasil Pilpres yang menurutnya telah dicuri oleh Joe Biden, lalu menyemangati masanya untuk kemudian menyerang berjalan, lalu menyerang Gedung Capitol di belakang saya ini untuk menggagalkan sertifikasi dari hasil Pilpres 2020. Ini memang dipilihnya secara sengaja karena dalam berbagai kesempatan kampanye, Kamala Harris selalu mengkontraskan antara dirinya dengan Donald Trump yang ia sebut sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi atau bahkan fasis. Semua tuduhan ini ditepis oleh Donald Trump. Ia terakhir mengatakan ia bukan sosok Hitler. Demikian pula mantan ibu negara Melania Trump dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi, dia mengatakan Trump ini bukan fasis. Dan Donald Trump sendiri juga telah mengadakan closing arguments-nya juga di Madison Square Garden di kota New York dalam acara kampanye besar-besaran yang dihadiri sekitar 19.000 lebih orang. Saat itu ada sejumlah pembicara yang dianggap menyinggung perasaan orang Amerika keturunan Latin, lalu juga Puerto Rico yang disebut sebagai pulau penuh sampah. Dan hari ini akhirnya sejumlah tokoh Puerto Rico yang mendukung Donald Trump juga menghadiri kampanyenya. Jadi ini memang keduanya berupaya untuk seal the deal atau mengadakan argumen penutup untuk meyakinkan calon pemilih untuk memilih mereka dalam Pilpres 5 November nanti, Imron. Baik, kemudian isu utama apa yang kemungkinan besar akan disampaikan oleh Kamala Harris pada pagi hari ini atau untuk meyakinkan para pendukungnya untuk memilihnya pada Pilpres Amerika Serikat pekan depan? Ya, memang dua tema yang selalu diangkat oleh Kamala Harris dan juga oleh Donald Trump adalah mengkontraskan dirinya dengan lawannya. Kamala Harris menekankan bahwa ialah yang bisa membuka lembaran baru bagi Amerika Serikat karena seperti Anda ketahui, juga diketahui saudara pemirsa Kompas TV bahwa sebelumnya Presiden Joe Biden akan mencalonkan diri kembali lalu akhirnya mundur pada pertengahan tahun dan digantikan Kamala Harris. Dan Kamala Harris ini mengatakan ia akan merepresentasi sebuah lembaran baru dan ini telah diungkapkan sebelumnya juga dalam konvensi nasional Partai Demokrat dan juga dalam berbagai kesempatan bahwa inilah waktunya Amerika Serikat membuka lembaran baru dan tidak lagi melihat ke masa lalu yang ia identikan dengan Donald Trump dan juga semasa pemerintahannya. Tapi pada saat yang sama, kubu Donald Trump juga mengatakan bahwa Kamala Harris selalu mengkaitkan Kamala Harris dengan Presiden Joe Biden karena ia adalah wakil presiden saat ini. Sehingga ia bisa mengkaitkan Harris dengan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian para calon pemilih, diantaranya perang di Gaza, perang di Ukraina yang telah menelan sekian banyak dana bantuan dari Amerika Serikat, lalu juga perekonomian terutama urusan-urusan perut yang memang selalu mendominasi Pilpres di Amerika Serikat, lalu juga ketakutan soal imigrasi dan pendatang tanpa dokumen. Saya sebut di sini meyakinkan calon pemilih karena tidak semua orang yang berhak memilih adalah masih calon pemilih. Telah terjadi early voting atau memilih lewat pos dan juga di TPS secara lebih awal dari 5 November
yang ini telah lebih luas kesempatannya sejak pandemi COVID lalu. Semakin banyak negara bagian membolehkannya, dan saat ini sekitar 50 juta pemilih di Amerika Serikat telah menyalurkan hak suara mereka. Sehingga mereka ini telah menentukan pilihan mereka. Yang perlu diyakinkan oleh Kamala Harris maupun Donald Trump adalah mereka-mereka yang belum ke TPS. Jumlah pemilih terdaftar di Amerika Serikat diperkirakan sekitar 187 juta orang, dan tidak semuanya memilih karena tingkat partisipasinya mungkin sangat relatif sedikit dibandingkan negara seperti Indonesia dan India yang warganya banyak berbondong-bondong ke TPS setiap pemilu. Di Amerika Serikat untuk mencapai 60%-an saja itu sudah sangat sulit, sehingga inilah yang menjadi sasaran dari berbagai kampanye pada saat terakhir ini. Meskipun ini disebut sebagai closing argument, tapi bukan berarti ini adalah kampanye ataupun pidato terakhir, karena Kamala Harris maupun Donald Trump tetap akan mengadakan persinggahan kampanye di sejumlah negara bagian penentu, karena seperti Anda ketahui juga berlaku sistem electoral college di Amerika Serikat, sehingga perlu suara mayoritas di masing-masing negara bagian untuk memenangkan suara elektoral mereka sehingga bisa menjadi presiden Amerika selanjutnya, Imron. Baik, diprediksi puluhan ribu pendukung Kamala Harris akan menyaksikan langsung bagaimana pidato Kamala Harris pada malam hari ini begitu ya, waktu Amerika Serikat di lokasi, dan itu artinya berdasarkan laporan Anda, Nova, sekitar kurang dari 1 menit lagi Kamala Harris akan menyampaikan pidatonya untuk para pendukungnya dan meyakinkan para pendukungnya untuk memilihnya di Pilpres Amerika Serikat pekan depan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA Nova Purwadi. Selamat bertugas.